Lonely Gua. Kemarilah. Cepat, cepat, cepat. Datang, datang. Aku dengar ini sangat mujarab tahu. Tahu Tong Ayah dari Ai Meng Me. Nanti aku harus banyak berdoa. Berkatilah putri kami. Ini, selamat dan sehat, dan bahagia seumur hidup. Kalau begitu aku akan meminta para dewa untuk memberkati putri kami, agar segera menemukan suami idamannya, agar kami segera bisa menggendong cucu perempuan kami. Ya, ini bagus, ini bagus. Mama, Ayo pergi cepat. ayo pergi. Kalian semua pergi berdua dulu, aku mau ke toilet. Kamu anak. Baiklah kami pergi. Siapa yang mau menikah? Aku masih ingin pergi ke Paris untuk belajar membuat hidangan penutup dan menjadi kokiku terbaik. Halaman dalam Lonely Gua. Dasarnya terlalu lemah. Kalian berdua. Bersama. Kalian sebuah serang bersama. Kalian sekelompok orang mengintimidasi pendatang baru seperti dia. Keahlian macam apa itu? Dia akan melindungiku. Kamu baik-baik saja. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Aku baik-baik saja. Baguslah, kalau begitu, jangan lakukan ini lagi di masa depan. Jika aku melihatnya terjadi lagi, aku akan melaporkanmu. Lapor. Dipukuli oleh paman bela diri Agun, lalu dilaporkan. Kamu tidak terlukakan. Bagaimana bisa bahkan di dalam kuil tahu ada perundungan di tempat kerja. Jangan hanya berdiri bodoh lagi. Diintimidasi. Jika ada bahaya ingat untuk lari baiklah. Baiklah, aku mengerti. Batu milikmu ini sangat istimewa. Apa ini? Dioda pemancar cahaya. Meng, di mana kamu? Aku di sini. Datang. Batu takdirku benar-benar menyala. Dia adalah takdirku. Aula belakang Lonely Gua. Guru besar, aku baru saja menghitung bahwa bintang Phoenix merah guru besar sedang bergerak, dan sepertinya ada tanda-tanda romansa. Wuyong, kamu bocah nakal. Apa kamu tahu apa arti bintang Phoenix merah bergerak? Makhluk abadi macam apa guru agung itu? Bagaimana dia bisa terobsesi dengan cinta romantis? Guru. Guru besar, Guru besar, Desain. Bersiaplah. Gurumu akan turun gunung. Untuk menikah. Itu kamu? Kamu yang tadi. Guru kakek. ya benar, ini guru besarku. Bukankah dia tampan? Nonai. Selamat. Kau telah dipilih oleh batu takdir dan akan menjadi pengantinku. Pernikahan takdir ini juga selaras dengan langit tahu. Tunggu, tunggu. Pernikahanku. Bagaimana bisa diputuskan oleh sebuah batu? Takdirku. Setelah kita menikah, kau bisa tinggal bersamaku di puncak naga lilit. Pemandangan di sana indah, dan energi spiritual langit dan bumi sangat kuat. Itu juga baik untuk kesehatan. Tapi aku akan pergi ke Paris untuk belajar membuat kue. Tidak mungkin aku sekarang bisa mempertimbangkan untuk menikah. Untuk gaya pernikahan, aku harap itu gaya tradisional Tiongkok. Namun untuk gaun pengantin, kau bisa memilihnya sendiri. Tidak mungkin. Aku bahkan tidak mengenalmu. Bagaimana mungkin aku bisa menikahimu? Kau bisa menentukan tanggal pernikahan, tapi aku harap secepat mungkin. Apa kamu bahkan mendengarkanku? Aku bahkan belum tahu namamu. Belum. Ling Tianxing. Baiklah, Ling Tianxing. Dengarkan aku baik-baik. Aku tidak mengenalmu. Dan aku tidak menyukaimu. Aku tidak akan menikahimu. Oh tidak, pengantin guru besar kabur. Kau akan secara alami menyukaiku setelah kita menikah.
Mari kita bicara sambil makan. Siapa yang mau makan denganmu? Gila. Tidak akan lagi. Guru besar, apakah kau butuh bantuanku? Aku ahli di bidang ini. Kita bisa bicara sambil makan tahu-tahu. Kau. Aku kembali. Eyo, astaga. Jati berharap benar-benar mujarab. Lihat, menantu laki-laki membawa begitu banyak hadiah ke rumah kami. Menantu. Menantu laki-laki itu benar-benar tampan. Dia sedikit mirip denganku saat aku muda. Jika kalian berdua menikah maka... Berhenti di situ. Tidak mungkin aku menikah dengannya. Dan di masa depan, aku tidak akan melihatnya lagi. Apakah semua orang melihat itu? Kecepatan dan kekuatan tanganmu harus konsisten untuk membuat hiasan yang halus. Aku melihatnya. Para siswa yang terhormat, pelajaran hari ini berakhir di sini. Sampai jumpa lain kali. Nonai. Tolong terima ini. Dari mana kamu mengambil bunga-bunga ini? Aku tidak bisa menerimanya. Nonai, meskipun pernikahan takdir kita ditakdirkan oleh langit, tapi pengumumanku yang tiba-tiba kepadamu memang mendadak. Buket ini hanyalah permintaan maaf. Tolong. Kau harus menerimanya. Permintaan maaf, aku menerimanya. Kamu ambil kembali bunga-bunga ini. Cepat ambil kembali, aku tidak akan menerimanya. Aku tidak takut penolakan. Aku akan dengan tulus meminta sampai kau menerima. Kamu, Nonai, tolong terima permintaan maafku. Nonai. berhenti. Ayo pergi, ayo pergi. Aku sudah menerima bunga-bunganya. Kamu melakukan ini dengan mudah, menyebabkan kesalahpahaman. Jangan lakukan ini lagi lain kali. Baiklah, kalau begitu. Selanjutnya, kita harus membahas pengaturan pernikahan. Aku mengembalikan bunga-bunga ini kepadamu. Jangan ikuti aku lagi. Aku kembali, sangat lelah. Hari ini aku dikejar orang gila, sepanjang hari. Apa yang kalian berdua lakukan? Kau sudah bekerja keras. Kau bisa istirahat sebentar. Makan malam akan segera siap. Kenapa kalian ada di rumahku? Membuat keributan. Kau mengejutkanku. Menantu laki-laki, dia di sini untuk membantu kita mengatur tubuh kita. Mama, dia bukan menantumu. Menantu laki-laki bilang aku puntur sering. Akan membuat rambut tumbuh kembali. Aku akan menyiapkan obat lagi untukmu. Untuk membantumu pulih lebih cepat. Ini rumahku. Dan kamu baru saja muncul begitu saja. Menantu laki-laki, aku merasa punggungku sekarang semakin ringan. Kamu luar biasa. Makanan akan segera siap. Kalian bisa duduk dulu. Apakah kamu bahkan mendengarkanku? Ini kunjungan pertama menantu laki-laki, dan dia sudah memasak. Suami yang begitu baik, sulit ditemukan. Terima kasih atas pujiannya Ibu Mertua. Aku akan terus bekerja keras. Untuk memenangkan hati seorang gadis. Penting juga untuk menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Terutama keluarganya. Jika kau berhasil, mereka juga akan menjadi keluargamu. Mengerti? Mengerti. Dia tamu. Bersikaplah sedikit lebih sopan padanya. Mama dan papa aku tidak menyukainya. Tolong jangan asal membuat hubungan baiklah. Apa masalahnya? Bagaimanapun aku dengar bahwa takdir kalian saling terkait. Kalian akan menikah cepat atau lambat. Aku lebih baik dalam alkimia. Tidak pandai memasak, tapi aku bisa belajar. Aku rasa ikan ini mati sia-sia. Jangan khawatir. Aku akan melakukan ritual untuk jiwanya. Jangan hanya menatap. Cicipi coba saja. Mungkin rasanya benar-benar enak. Benar. Menantu laki-laki duduk dan makan bersama kami. Ini bagus. Meng, tadi kau bilang ada yang mengejarmu sepanjang hari. Itu dia. Dia sebenarnya di sekolah. Di depan begitu banyak orang. Memberiku bunga. Kalau begitu lain kali aku akan memberikan yang lain. Bukan itu maksudku.
The film was Maksudnya adalah, translated and narrated dia by mengejarnya. Media. Sampai ke sekolah. Aku ingin pergi ke sana dan menjodohkan pasangan itu. Mama, ini sangat tanggung. Tianxing, mengapa kau tidak makan? Sejak aku kecil guruku membawaku naik gunung untuk berkultivasi. Aturan sekte sangat ketat dan banyak. Aku belum pernah mengalami makan yang semeriah ini sebelumnya. Lalu, bagaimana dengan keluargamu? Orang tuaku meninggal tak lama setelah aku lahir. Aku hanya punya seorang nenek. Tapi kami tidak sering bertemu. Anak yang malang. Mulai sekarang apapun yang ingin kau makan, telepon saja aku. Aku akan meminta ayahmu membuatnya untukmu. Pantas saja dia kaku dengan orang lain. Dia tumbuh sendirian sejak kecil. Dia pasti banyak menderita. Ling Tianxing, mulai sekarang, jika ada sesuatu yang ingin kamu makan, datang saja ke rumahku. Ayahku kok yang hebat. Aku akan, setelah kita menikah, ini juga akan menjadi rumahku. Aku akan datang setiap hari. Ling Tianxing, kamu di sini lagi. Simpatiku padamu sia-sia saja. Pernikahan takdir kita telah ditetapkan oleh langit. Kamu. Sangat tampan. Kalau begitu aku akan membantumu menanyakan WeChat-nya. Kelas hari ini akan segera berakhir. Yang ini adalah kue kecil penuh cinta. Semuanya tolong banyak berlatih saat kalian kembali. Jadi ketika kita menikah nanti, kita juga bisa menggunakan kue kecil ini kan? Bagaimana bisa seseorang masih membawa suaminya untuk mengajar di kelas? Tidak, tidak, dia hanya bercanda. Nonai, ini adalah hadiah hari ini. Berhenti main-main. Aku masih perlu menjelaskan. Jelaskan apa? Bagaimanapun kita ditakdirkan untuk menikah. Kamu. Aku. Ada apa? Apakah kamu bersedia membiarkan sebuah batu mengendalikan nasibmu? Tapi aku tidak bersedia. Aku bukan orang yang kamu cari. Jangan ikuti aku lagi. Nonai. Nonai adalah istri masa depanku. Nonai adalah sahabat terbaik seumur hidupku. Jika kamu pergi mencoba membujuknya sekarang, bukankah itu hanya akan menambah masalah? Jangan khawatir, serahkan bagian ini padaku. Apa yang kau lakukan di sini? Kau bertanya padaku. Guru besar. Jika aku tidak datang, aku mungkin harus pergi ke penjara untuk menemuimu. Saat itu, berita utama yang sedang tren pasti adalah Awaris Krupling. Buru langit sekte Rongye. Seseorang bernama Lin ditangkap karena menjadi tabu, menguntit Nonai. Betapa memalukan. Beraninya kau mengatakan itu. Ini semua karena kau. Sehingga Nanae marah. Bagaimana kau bisa menyalahkanku untuk ini? Ajaranku sempurna. Ini adalah pelaksanaan guru besarmu yang bermasalah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nonai suka bekerja. Kalau begitu aku akan membelikan sekolah untuknya. Guru besar. Itu akan menakuti Nonai. Jangan lagi menempel padanya. Hanya muncul saat dia membutuhkanmu. Tidak ada gadis yang bisa menolak. Seorang pahlawan menyelamatkan sang jelita. Pahlawan menyelamatkan kecantikan. Bisakah aku mempercayaimu kali ini? Debat tentang kau. Kau adalah patriarku. Tentang mengejar gadis, aku bisa menjadi gurumu. Apakah kau baru saja berpikir untuk memanggilku mesum, kembali ke kuil, dan salin kitab suci 500 kali? Tidak mungkin. Sangat pendendam. Berkat dari Yang Mulia Langit tanpa batas. Ponselku. Ini, Terima kasih. Pendeta Taois. Dia benar-benar sepertinya menyukaimu. Apa kamu sangat tidak menyukainya? Sebenarnya tidak juga. Dia hanya karena batu takdir itu, sehingga dia ingin menikahiku. Lagi pula bukan berarti aku tidak menyukainya. Aku hanya ingin pergi ke Paris untuk belajar membuat kue. Sekarang ponselku rusak lagi. Itu satu langkah lebih jauh dari impianku. Cara pendeta Taois menatapmu.
Matanya praktis meneteskan kasih sayang. Dan kamu bilang dia tidak menyukaimu. Tepat sekali. Caranya mengejarmu sedikit istimewa. Itu hanya menunjukkan bahwa dia bukan dari dunia fana ini. Pelan-pelan saja. Berikan dia kesempatan, ayolah. Tunggu. Sama sekali tidak mungkin. Ya setidaknya jangan terlalu menolak. Berteman saja tidak apa-apakan. Kamu sangat membelanya. Ada sesuatu. Dasar jalang. Bahkan guru Gao mencarimu. Lihat saja bagaimana aku akan menghadapimu. Ketika kamu punya waktu, bantu aku bertanya pada pendeta Taois. Apakah dia punya jimat pengumpul kekayaan? Aku tahu itu. Kamu sedang bermimpi. Supervisor Wei, Guru Ai. Tolong gantikan kelas di ruang kelas B5. Tidak bisakah guru lain menggantikan kelas ini? Ini adalah pengaturan sekolah. Kenapa kamu ribut sekali tentang menggantikan satu kelas? Membuat begitu banyak alasan. Tapi aku saat ini menyiapkan materi untuk kelas berikutnya. Sekolah punya banyak guru. Kenapa kamu tidak meminta orang lain? Bukankah kamu akrab dengan Gao? Bagaimana bisa? Saat tidak ada apa-apa, kamu menempel padanya seperti anjing. Tapi saat ada yang harus dilakukan, kamu tidak mau pergi. Supervisor Wei, bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentangku? Siapa Gao? Siapa kamu? Apa aku salah bicara? Ingin mencari pria? Kamu bahkan tidak mengukur. Seperti apa penampilanmu? Melihat seorang pria, dan kamu ingin melemparkan dirimu padanya. Ingin bertingkah seperti wanita penggoda. Kamu harus melihat dirimu sendiri, untuk melihat apakah kamu punya apa yang diperlukan. Supervisor Wei, Guru Gao, dan aku hanya berteman. Kamu tidak, teman-teman. Temanmu ada urusan. Kelas di ruang kelas B5. Kamu pergi gantikan. Tapi, jika kamu tidak mau bekerja, maka aku akan menskorsmu. Pulanglah, jangan setiap hari di sini memikirkan pria. Supervisor Wei. Kamu sudah keterlaluan. Kenapa semua pria tampan harus menyukai Meng? Apa-apa aku salah bicara? Dia mencari Guru Gao, dan juga mencarimu. Taois Ling, apakah mata pria-pria kalian buta semua? Tidak bisakah kamu tahu dia itu green tea? Ini bukan urusanmu. Kamu harus pergi dulu. Sepertinya sudah hampir jam pelajaran. Aku belum selesai bicara. Aku akan menekan titik akupuntur bisumu, agar kamu tidak terlalu banyak melakukan karena ucapan. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Supervisor Wei, ada apa denganmu? Nona Ai. Dia sepertinya mengundangmu ke kelas. Ayo pergi. Aku adalah guru membuat kue hari ini. Namaku Meng Mang. Kau pikir kau siapa? Di mana Guru Gao? Guru Gao ada urusan mendesak hari ini, jadi aku menggantikannya. Hari ini aku di sini untuk mengajari semua orang cara membuat lemon cheesecake. Siapa yang menyuruhmu datang? Pergi panggil Guru Gao kembali. Kami tidak akan menghadiri kelasmu. Apa tingkat keahlianmu? Beraninya kau datang mengajari kami. Guru Gao memang ada urusan mendesak hari ini, tapi besok dia pasti akan datang. Tapi jangan khawatir, saya juga sangat cakap. Saya bisa menjamin kualitas pengajaran. Semuanya tolong timbang tepungnya dulu. Kau pikir kau ini apa? Beraninya kau menyuruhku. Apa kau tahu siapa orang di depanmu ini? Yang saya tahu adalah, kalian sekarang adalah murid di kelas saya. Dasar bodoh buta. Dan kau ingin berkuasa atas kami. Tidak, saya tidak bermaksud untuk menguasai kalian. Bisakah kita mulai kelas dulu? Saya akan menimbang tepungnya. Pakaianku. Maafkan saya tidak sengaja melakukannya. Biar saya bantu membersihkannya. Singkirkan tangan kotormu dariku. Apa kau pantas menyentuhku? Bukankah ini setelan Chanel? Apa kau tahu berapa nilai pakaian itu? Adalah berharga. Lebih dari 100.000. Apakah itu sesuatu yang bisa disentuh orang sepertimu? Maafkan saya benar-benar tidak sengaja melakukannya. Bagaimana kalau begini? Saya akan bantu Anda kirim ke Binatu, cuci kering. Barang mewah sama sekali tidak bisa dicuci. Jika kotor itu akan rusak.
Sungguh sial, ayo pergi. Kau, orang miskin, hanya pantas menyapu sampah. Kau, pergi menyapu saja. Pergi. Ada apa? Aku akan pergi memberi mereka pelajaran untukmu. Tidak perlu. Tapi mereka mengganggumu. Saya sudah bilang tidak perlu. Kenapa Anda bersikeras ikut campur dalam hidup saya? Saya bisa mengurusnya sendiri. Saya tidak akan menikah dengan Anda. Kita bahkan bukan teman. Itu bahkan tidak terhitung. Anda tidak punya alasan untuk melakukan ini. Membuatmu bahagia adalah alasanku. Meng, ayah dirawat di rumah sakit. Apa? Ayah dirawat di rumah sakit. Ayah? Ayah? Ayah, bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaan ayah saya, putriku? Ayahmu. Dia menderita penyakit mematikan. Dia tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana dia bisa tiba-tiba sakit? Ayah punya kamu dan ibumu. Dan itu sudah sangat bahagia. Satu-satunya penyesalanku adalah tidak bisa melihatmu dalam gaun pengantin. Ayah, jangan bicara begitu. Dokter pasti akan menyembuhkanmu. Aku sangat suka menantu laki-lakimu ini. Setelah aku meninggal, kamu harus melakukan upacara yang baik untuk jiwaku. Baiklah. Kita akan tetap menjadi keluarga di masa depan. Kalau begitu aku akan menghadiri pernikahanmu. Seumur hidup ini, hanya bisa meninggalkan penyesalan. Tidak, tidak. Ayah harus mendapatkan perawatan yang baik. Saat saya menikah nanti, ayah masih harus mengantar saya ke altar. Sudah terlambat. Tidak ada perawatan lagi. Jika kamu bisa menemukan rumah yang baik, maka ayah bisa menutup mata dengan tenang. Ling Tianxing, bukankah kau bilang, aku adalah wanita takdirmu, bahwa kita pasti akan menikah? Ya. Kamu adalah satu-satunya pengantinku di kehidupan ini. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi mengurus surat nikah sekarang. Kita akan menikah hari ini. Ayah, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan ayah memiliki penyesalan. Ayo pergi. Orang tua, aktingmu luar biasa. Kantor catatan sipil. Makanlah sendiri, jangan terus menyuapiku. Jika ada yang melihat kita, mereka akan mengira aku pasien. Aku sudah berbaring sepanjang hari. Aku benar-benar tidak bisa berbaring lagi. Bagaimana kalau aku berikan pakaian ini padamu, dan kita bertukar? Kau sangat tidak pantas jika putri dan menantu kita melihat kita. Tingkah laku macam apa ini? Ayah mertua. Ayah mertua kamu pulih begitu cepat. Kenapa kamu datang sepagi ini? Ayah mertua. Tolong berbaring cepat. Aku akan memeriksa nadimu. Ini tidak mungkin ledakan energi terakhir sebelum kematian kan? Apa maksudmu semburan energi terakhir sebelum mati? Ayah mertuamu sama sekali tidak sakit. Apa? Tidak sakit. Anak bodoh, jika bukan karena tindakanmu yang lambat, ayahmu dan aku tidak tahan lagi. Apakah kami perlu dia berpura-pura sakit? Tepat sekali. Ayah mertua dalam keadaan sehat walafiat. Aku akan memberitahu Nonai segera. Kenapa kau masih mengadu? Jangan berani-berani pergi. Tapi, dia sudah khawatir tentang. Kalian berdua khawatir. Aku ibu Meng, yang berarti aku adalah orang tuamu. Kau harus mendengarkanku. Kamu harus memuji kemampuan aktingku. Benar. Lihat. Kemarin Meng menangis begitu banyak. Dan kalian berdua masih mendapatkan surat nikah kalian. Hasilnya bagus bukan? Kami berdua sudah menikah sekarang. Atau aku akan mengatur kepulanganmu hari ini. Bagaimana jika Nonai tahu? Apa yang kau takutkan? Kalau begitu, kau bisa saja bilang, kau tidak tahu bukankah itu baik-baik saja? Kalian sebenarnya bersekongkol untuk menipuku. Meng, kamu di sini. Apa kau masih akan berpura-pura? Sudahlah.
Bagaimanapun putri kita sudah tahu. Putriku, ayah dan ibumu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Katakan padaku, anak baik seperti Tianxing. Jika kau merindukannya, tidakkah kau akan menyesalinya? Jadi kau berbohong padaku. Hanya lelukan kecil. Kami hanya mengerjaimu sedikit. Ling Tianxing, tidak peduli bagaimana kau dengan paksa menyusup ke dalam hidupku. Aku selalu percaya, kau adalah orang yang tulus. Aku tidak pernah menyangka, kau benar-benar akan menggunakan batu pernikahan untuk merencanakan sesuatu melawanku seperti ini. Aku tidak. Tidak apa. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri, dan kau masih mau berbohong? Tidak, bukan begitu. Mengenai masalah ini, itu adalah ide ayahmu dan aku. Ling Tianxing tidak tahu kan? Aku dengar. Kau barusan mengajarinya cara berbohong. Meng Min, Ling Tianxing, aku tidak menyangka kau tidak hanya berbohong, tapi juga sangat tidak bertanggung jawab, membuat orang tuaku bertanggung jawab atas dirimu. Tidak, tidak nak. Bukan begitu. Apa maksudmu tidak benar? Aku mendengar semuanya. maafkan aku. Menantu konyol. Ling Tianxing, apa kau tahu apa itu pernikahan? Kau ditipu oleh sebuah batu, bersikeras bahwa aku adalah semacam putri takdir langit. Sekarang kau bahkan mencoba memanipulasi orang tuaku untuk bersekongkol denganmu, untuk menipuku. Dan aku begitu bodoh, aku benar-benar mempercayainya. Aku akui. Kami berbohong padamu. Tapi menantunya asli. Dia tidak tahu tentang ini. Ya, aku tidak akan mempercayaimu lagi. Maafkan aku. Aku seharusnya memberitahumu segera. Apa gunanya maaf sekarang? Ling Tianxing, aku ingin menceraikanmu. Kantor catatan sipil. Baiklah, kembalilah dalam sebulan. Masa rekonsiliasi sebelum perceraian. Nona Ai, Jangan mengejarku lagi. Mulai hari ini, kita akan punya 3 aturan. Pertama, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang hubungan kita. Kedua, dalam 1 bulan, kamu harus datang dan menceraikanku. Ketiga, mulai sekarang, jangan mengikutiku dan mengganggu hidupku lagi. Apa kamu dengar aku? aku mendengarmu. Tapi aku takut aku tidak bisa melakukannya. Kamu sudah setuju untuk memberiku kebebasan dan menceraikanku. Kalau begitu, Ini hukuman, karena aku menyembunyikan sesuatu darimu. Meskipun kita tidak lagi menikah secara hukum, kamu masih putri takdir surgaku. Aku tidak bisa melepaskan. hentikan. Aku sama sekali bukan putri takdirmu. Tidak akan lagi. Nona Ai, Ini adalah pertengkaran. bukan pertengkaran. Hanya Min. Tuduhan sepihak Nona Ai terhadapku. Kamu terburu-buru datang mencariku. Apa ada yang salah? Oh benar. Berita besar. Si penggosip kita. Supervisor W. Aku dengar sesuatu terjadi padanya baru-baru ini. Dia sekarang dikurung di rumah sakit jiwa. Aku perkirakan akan sulit baginya untuk keluar dalam waktu dekat. Apa itu perbuatanmu? Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Aku benar-benar khawatir. Suatu hari, kamu akan menggunakan ilmu hitammu pada kita semua. Aku. Bukan itu intinya. Intinya adalah aku dengar akademi mengundang seorang Master Super untuk menggantikan Supervisor W. Mereka tiba hari ini. Aku bertanya-tanya, Master seperti apa mereka? Meng. Ternyata itu kamu. Song Kainan masterku pasti terbaik. Guru Song? Lama tidak bertemu. Siapa orang ini? Dia adalah idola bagi kita semua. Koki pastri tingkat atas yang legendaris. Xiong Kainan. Aku tidak percaya akan bertemu dengannya di sini. Dia selama ini mengajar di Paris. Meng selalu ingin pergi ke Paris. Dan itu semua karena dia. Guru Xiong, jadi ternyata kamu adalah orang yang diundang akademi. Master hebat yang didatangkan untuk menggantikan Supervisor W. Benar itu aku. Hanya saja, saya diperbantukan di sini selama 3 bulan. Saya akan kembali setelah 3 bulan. Baru 3 bulan. Adapun saya harap setelah 3 bulan,
kamu bisa mencapai cita-citamu sendiri. Dan kemudian bersama saya, kembali ke Paris. Tunjukkan rasa hormat. Lepaskan. Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Guru Song? Jangan pedulikan dia. Aku akan mentraktirmu makan untuk menyambutmu. Guru besar, kamu benar-benar mencoba menggunakan jimat untuk membuat Monai jatuh cinta padamu. Dia adalah istriku. Jatuh cinta padaku. Bukankah itu wajar saja? Lalu pernikahanmu dengan Monai, apakah itu benar-benar dibimbing oleh batu pernikahan? Atau kamu benar-benar menyukainya sendiri? Guru besar, kamu harus menghormati pilihan batinmu sendiri. Dan juga menghormati pilihan orang lain. Tapi, jika ini terus berlanjut, Nonai akan menceraikanku. Tidak ada masalah dengan memperjuangkannya sendiri. Tapi, jika kamu menggunakan kekuatan eksternal seperti itu, Nonai hanya akan semakin jauh, dan semakin jauh darimu. Mengmen, saya tidak menyangka takdir bisa begitu menakjubkan. Oh ya, lihat. Kartu ucapan yang kamu berikan padaku waktu itu, saya masih menyimpannya. Guru Song? Guru Jong. Selamat liburan Guru Jong. Terima kasih. Mengmen, ini semua salahku karena begitu bodoh waktu itu. Setelah pelatihan selesai, saya akhirnya mengerti suratmu. Sayangnya pada waktu itu, kamu sudah pergi. Guru Song? Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun. Kamu masih mengingat hal-hal ini. Tentu saja saya ingat. Untungnya surga memberiku kesempatan lain untuk bertemu denganmu lagi. Takdir ini sungguh sudah digariskan takdir. Takdir? Pernikahan kita sudah ditakdirkan oleh surga. Tidak. Guru Song? Tidak ada yang namanya takdir ilahi untuk ini. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Nanzi, aku dengar kamu pergi ke Lichen dan menemukan gadis lain yang kamu sukai. Hanya untuk main-main. Aku akan bermain selama 2 hari. Aku akan memilikinya dalam beberapa hari. Kamu punya nyali juga. Aku tidak percaya kamu tidak pernah membuat kesalahan. Wanita manapun yang kuincar, mana ada yang tidak berlutut patuh di hadapanku. Jangan khawatir, setelah aku selesai bermain dengannya, aku akan memberikannya padamu. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Tunggu kabar baik dariku. Meng. Kamu tidak bisa lari. Nonai. 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 Bisakah kita bicara? Tidak akan memakan banyak waktu. Aku tidak punya apa untuk dibicarakan denganmu. Tolong. Baiklah, kalau begitu bicaralah. Guru A, jadi kamu di sini juga. Datanglah ke kantorku sebentar. Ada yang ingin kubicarakan denganmu? Ya,
Baiklah. Mengmen, ini adalah kompetisi memanggang internasional. Undangan. Selama kamu lolos kompetisi seleksi 7 hari lagi, kamu bisa pergi ke Paris untuk ikut kompetisi memanggang internasional. Benarkah? Bisakah aku benar-benar berpartisipasi dalam kompetisi? Dia sudah terpikat. Dengan kemampuanmu, kamu pasti akan bisa menonjolkan diri dalam kompetisi. Dan kemudian, kamu bisa tinggal di Paris dan belajar bersamaku. Selama aku bisa lolos seleksi kompetisi, maka aku bisa pergi ke Paris untuk berpartisipasi dalam kompetisi resmi. Tapi, bisakah aku benar-benar lolos seleksi kompetisi? Tidak apa-apa, saya akan membantumu. Mulai sekarang, saya akan memberimu bimbingan pribadi. Guru Xiong? Apakah kamu mencari masalah? Guru Xiong? Ling Tianxing, apa yang kamu lakukan? Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu selalu melawanku? Apa yang ingin kamu lakukan pada Non Ai? Apa kamu pikir aku tidak tahu? Aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakitinya. Saya hanya ingin membantu Meng Men mencapai mimpinya itu saja. Masih tidak mengatakan yang sebenarnya. Sepertinya kamu belum cukup diberi pelajaran. Cukup Ling Tianxing, kamu pembohong penuh kata-kata licik. Hak apa yang kamu miliki untuk sembarangan berspekulasi tentang orang lain? Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi dari sini sekarang juga. Pergi. Guru Xiong, apa kamu baik-baik saja? Sungguh berani. Dan berani mencuri gadisku. Bagaimana, apakah masih sakit? Tidak apa-apa. Bukan masalah besar. Aku minta maaf kepadamu atas nama Ling Tianxing. Mari kita tetap pergi ke rumah sakit untuk memeriksakannya. Tidak perlu. Saya akan pulang dan berbaring selama setengah bulan dan saya akan baik-baik saja juga. Kamu tidak perlu meminta maaf untuk orang lain. Saya bisa tahu. Pendeta Taois sangat menyukaimu. Kalau tidak, dia tidak akan begitu memusuhiku. Saya bisa mengerti. Kamu sangat cantik. Tentu saja banyak orang mengejarmu. Tapi, orang yang kasar sepertinya, saya sarankan kamu tetap sedikit waspada. Sebenarnya, Ling Tianxing, dia sebenarnya bukan orang jahat. Saya tidak menjelek-jelekannya. Saya hanya mengkhawatirkanmu bahwa suatu hari kamu mungkin terluka oleh orang lain. Aku mengerti. Guru Xiong, aku akan menanganinya dengan baik. Baiklah, jangan bicarakan dia lagi. Omong-omong, pulanglah bersamaku sebentar nanti. Di rumah. Ada banyak resep yang sudah lama hilang. Saya akan membiarkanmu melihatnya nanti. Itu pasti akan membantu untuk kompetisimu. Benarkah? Bagus sekali. Terima kasih Guru Xiong. Ayo pergi. Baiklah. Pelan-pelan. Meng Men, kamu bisa mencari tempat duduk di mana saja dulu. Meng Men, kamu duduk dan istirahat sebentar dulu. Mohon tunggu sebentar. Saya akan menuangkan minuman untukmu. Ya. Ini Meng Men. Terima kasih Guru Xiong. Minumlah ini dulu. Saya akan mengambil resepnya untukmu. Baiklah. Begitu banyak. Ling Tianxing,
Apa semua ini? Aku. Ini adalah hadiah untukmu. Aku sudah memahaminya, karena aku menyukaimu. Aku harus menghormati impianmu. Ini adalah ruang latihan yang kuberikan padamu. Kau bisa mempersiapkan kompetisi dengan sepenuh hati. Aku menyukainya. Tapi kebaikanmu kepadaku, bukankah itu karena semacam takdir atau batu tertentu? Tiba-tiba mengatakan kamu menyukaiku. Aku tidak begitu mengerti. Sebenarnya tidak peduli. Apakah itu takdir atau batu pernikahan? Itu semua karena hatiku tergerak. Itulah mengapa itu menunjuk padamu. Jadi, ya, aku menyukaimu. Aku menyukaimu. Aku menyukaimu. Aku juga membelikanmu sebuah ruang santai. Jika kau lelah, kau bisa langsung menginap di sini. Mengenai orang tuamu, aku akan pergi ke rumah mereka untuk memberitahu mereka. Jika kau masih kekurangan sesuatu, aku akan memastikan semuanya siap untukmu. Aku. Tidak. Ini tidak bisa menerima ini. Ini terlalu berharga. Pasti menghabiskan banyak uang kan? Orang-orang di kuil taumu itu. Apakah mereka akan setuju? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Uang ini, semuanya, uangku sendiri. Setelah orang tuaku meninggal, mereka meninggalkan warisan yang cukup besar untukku, membeli ruang latihan. Tidak akan menghabiskan banyak biaya. Ling Tianxing, kamu bukan mungkin semacam tuan muda dari keluarga kaya kan? Waktu untuk kompetisi seleksi ini sudah hampir habis. Tidakkah kau akan segera bergegas dan berlatih? Tapi jika aku memenangkan kompetisi, aku akan meninggalkan tempat ini. Tapi kau akan selalu kembali suatu hari nanti. Bukan begitu. Jika kau pergi sehari, aku akan menunggumu sehari. Jika kau pergi setahun, aku akan menunggumu setahun. Jika kau pergi 10 tahun, aku akan menunggumu 10 tahun. Aku benar-benar tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tapi selama aku tetap di sini, aku akan selalu bisa menunggu hari kau kembali. Tapi, itu tidak adil bagimu. Selama seseorang penuh antisipasi, setiap hari menunggu, akan bahagia. Jangan merasa tertekan. Berjuanglah untuk mencapai impianmu. Ling Tianxing, terima kasih. Guru besar, aku datang untuk membantumu juga. Guru besar, aku juga datang untuk membantu. Yang itu sepertinya bagus. Cukup terang sepertinya baru. Ya, baru. Sangat cerah. Guru besar, Nonai ada apa dengan kalian semua? Wajah Nonai sangat merah. Biarkan aku memeriksa nadimu. Apakah kamu demam? Tidak. Hanya saja ruangan ini terasa sedikit panas. Apakah kau sudah selesai menyalin kitab suci? Mengapa kau turun gunung lagi? Guru besar sangat menakutkan. Nonai tolong. Ini baru keluar dari oven. Apakah ini enak? Nonai. Tidak. Nyonya besar. Ini terlalu lezat. Xiao Wuyu, kamu tidak boleh bicara omong kosong. Kenapa kamu tidak makan? Ini adalah milik Nonai, hadiah pertamanya untukku. Aku ingin membawanya kembali dan menyimpannya. Jangan konyol. Makanan penutup memang untuk dimakan. Bagaimana rasanya? Apakah ini enak? Enak. Tapi aku tetap ingin membawanya kembali dan menyimpannya. Nonai, percaya atau tidak? Guru besar di pegunungan. Biasanya tidak seperti ini. Tunggu. Aku masih punya. Kau masih berutang ciuman padaku.
Ling Tianxing. Aku sangat gugup. Bisakah kamu menggambarku sebuah jimat untuk menenangkan sarafku? Kau yang paling kuat. Selama kau melakukannya, seperti yang biasa kau lakukan saat latihan, kamu pasti akan mengalahkan semua orang dan lolos ke kompetisi. Tapi, aku masih sangat gugup. Tolong bantu aku menggambar satu. Kamu yang terbaik. Aku akan bersamamu di antara penonton, menunggumu memenangkan kejuaraan. Aku yang terbaik. Semangat. Tuan muda. Nyonya besar sedang menunggumu di luar. Nenek. Nenek. Dasar nakal. Setelah bertahun-tahun tidak turun gunung, sekarang kamu akhirnya turun. Kamu bahkan tidak tahu untuk pulang dan berkunjung. Dan kamu membuat wanita tua sepertiku datang ke sini untuk menemuimu. Ini salahku. Bagus kamu sudah turun gunung. Aku sudah tua. Mengenai lingguk, itu harus diserahkan kepadamu untuk dikelola. Nenek. Aku sekarang seorang praktisi sekte Tao. Apakah kamu rela melihat orang tuamu, Lingguk, yang mereka dirikan dengan susah payah, tanpa pemimpin? Mereka sudah tidak ada di sini lagi. Apakah kamu akan membuatku mengelolanya untukku sampai kapan? Tapi Sekte Longi juga membutuhkan perlindunganku. Sekte Longi. Sekte Longi. Selalu Sekte Longi. Sekte Longi ini selama bertahun-tahun telah berkultivasi dalam pengasingan tidak muncul di dunia. Semua yang kamu makan, minum, dan gunakan setiap hari, bukankah semuanya disediakan oleh Lingguk? Tanpa Lingguk, bisakah Sekte Longimu mampu menopang begitu banyak pendeta Tao dari atas sampai bawah dalam kultivasi terpencil? Aku tidak menuntut apapun darimu, tidak ada persyaratan. Aku hanya berharap seumur hidupku aku bisa melihatmu menikah dan punya anak dan mewarisi Lingguk. Nenek, kali ini aku turun gunung. Justru untuk menikah. Benar. Aku akan segera mengatur seseorang untuk mencarikanmu kencan buta. Tidak perlu, Nenek. Aku sudah menikah. Apa katamu? Kamu sudah menikah? Nona muda dari keluarga mana? Kenapa aku tidak tahu apa-apa tentang itu? Dalam hal latar belakang keluarga, Nonai hanyalah gadis biasa. Tapi dia hangat dan baik hati. Dia gadis yang baik. Setelah dia menyelesaikan kompetisi, aku akan membawanya menemuimu. Sama sekali tidak. Aku tidak setuju untuk pernikahan keluarga Taya. Ini tentang latar belakang keluarga yang sepadan, bukan sembarang orang yang bisa menikah masuk. Dia adalah istriku. Aku seorang praktisi Tao. Aku tidak akan menceraikan istriku dan menikah lagi, Nenek. Aku pergi sekarang. Ada apa dengan tuan muda? Demi seorang wanita, dia bahkan tidak menginginkan neneknya lagi. Aku tidak akan membiarkan hal seperti itu. Ling Tianxing. Kamu sebenarnya di mana? Sudahlah, pertama kompetisinya. Menurutmu siapa yang akan menang? Aku mendukung gadis itu. Lihat dia begitu tenang dan tidak terburu-buru. Para kontestan tahun ini, semuanya cukup mengesankan. Lihat kontestan nomor 2, dia sangat bagus. Tepat sekali. Kue yang dibuat gadis ini sangat indah. Terlihat lezat. Bukankah ini keuntungan yang luar biasa? Juara ini pasti gadis ini. Kompetisi hari ini telah berakhir. Silakan istirahat sejenak. Dalam 10 menit, hasil kompetisi akan diumumkan.
Kamu melakukannya dengan sangat baik. Dari mana kamu muncul? Apa kamu tahu? Aku mencarimu kemana-mana barusan, tapi tidak bisa menemukanmu. Betapa cemasnya aku. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Aku melihat semuanya. Aku juga berpikir, aku tampil cukup baik. Penonton di bawah panggung juga berpikir, kamu pasti akan memenangkan kejuaraan. Tapi, untuk tinggal dan belajar di Paris, kamu masih perlu meraih peringkat dalam kompetisi internasional. Namun, bukankah kamu sekarang setidaknya sudah mendapatkan tiket masuk? Selamat. Semuanya harap tenang. Aku mengumumkan bahwa pemenang dari kompetisi memanggang internasional manis babak kualifikasi ini adalah Sun Xiezhong. Aku. Tenang. Hasil kompetisi ini berasal dari panel juri kami setelah mencicipi karya semua peserta. Kami mencapai keputusan bulat. Kami semua adalah juri profesional dan mewakili seluruh standar tertinggi industri. Nonai, Ling Tianxing, jangan menangis. Jangan menangis. aku merasa benar-benar tidak berguna. Aku sudah berlatih begitu lama, dan bahkan berbicara tentang belajar di Paris, dan berpartisipasi dalam kompetisi internasional. Tapi sekarang bahkan babak kualifikasi, aku tidak bisa lolos. Aku benar-benar tidak berguna. Itu tidak benar. Para juri itu yang buta. Jangan menghiburku lagi. Biarkan aku menghadapi kenyataan saja. Aku juga membuatmu membuang begitu banyak uang dengan sia-sia. Kamu bahkan menyiapkan ruang latihan untukku. Dan aku masih mengacaukannya. Tidak apa-apa. Dengarkan aku. Aku akan mencari cara untuk mengirimmu belajar di Prancis. Mengmen, kau mempercayai orang yang salah. Kenapa kamu masih mengungkit-ungkit masalah? Jika Nona Ai tidak mengatakan, kamu akan segera pergi. Apa menurutmu aku akan melepaskanmu begitu saja? Ling Tianxing, berhentilah bersikap munafik. Aku datang kali ini untuk mengungkap jati dirimu yang sebenarnya. Meskipun aku bajingan, kau juga tidak jauh lebih baik. Kau pembohong. Zhong Tainan, berhenti berakting. Apa menurutmu sekarang aku akan masih percaya apa yang kamu katakan? Mengmen, apa kau tahu mengapa kau tersingkir? Itu bukan urusanmu. Aku tidak terpilih karena diriku sendiri, karena aku tidak cukup baik. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Akan ku beritahu, dengan tingkat keahlianmu, berpartisipasi dalam kompetisi seleksi semacam ini, bagaimana mungkin kau tidak terpilih? Kau tidak terpilih, itu berarti keluarga Li menggunakan kekuasaan mereka untuk memaksanya. Apa kau tahu siapa anggota keluarga Li? Apakah itu dia? Tidak mungkin. Ling Tianxing, dia sudah membantuku mempersiapkan kompetisi selama ini. Dia tidak akan melakukan itu. Siapa yang memberimu keberanian untuk memfitnahku? Apakah pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali belum cukup? Ling Tianxing, kau merusak tubuhku, dan kau juga tidak akan lolos begitu saja. Dendam ini, aku pasti akan membalaskannya. Jika kau tidak percaya aku punya bukti. Mengmeng, aku benar-benar tidak melakukannya. Jangan khawatir, aku percaya padamu. Jangan pedulikan dia. Ayo pergi. Ambil uang ini dan cabut statusnya. Tapi Meng benar-benar sangat berbakat. Kami di sini. Bukankah kompetisinya bahkan belum dimulai? Maka dia tidak diragukan lagi. Kandidat juara. Kami benar-benar tidak punya cara untuk menjelaskan ini kepada penyelenggara. Apakah kamu akan menentang keluarga Ling kami? Lakukan pekerjaanmu dengan baik untuk tuan muda kami. Kalau tidak, keluarga Ling. Baiklah. Aku pasti akan menanganinya dengan benar. The film was translated and narrated by Unmedia. Lihat baik-baik. Bisakah video ini masih dipalsukan? Tidak mungkin, itu pasti kebetulan. Mereka semua kebetulan bernama Ling. Ling Tianxing, beritahu Meng. Apa kau tahu orang di video itu? Tianxing, siapa orang di video ini? Katakan yang sebenarnya padaku. Ini adalah... Dia adalah kepala pelayan keluargaku. Meng, ini adalah orang baik yang kau bicarakan. Aku memberitahumu. Itu dia. Yang secara pribadi merusak masa depanmu. Diam. Ling Tianxing, kalau begitu, Tuan Muda Ling yang dia bicarakan itu kamu? Dengar, biarkan aku menjelaskan padamu. Aku tidak mau mendengarnya.
Katakan saja padaku, apakah Tuan Mudaling ini benar-benar kamu atau bukan? Ini aku. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu membohongiku? Apakah kamu memperlakukanku seperti orang bodoh yang harus ditenangkan? Di satu sisi kamu mendorongku untuk mengejar impianku, sementara di sisi lain, selama kompetisi, kamu mencegahku pergi ke luar negeri. Kenapa sebenarnya kamu melakukan ini? Aku tidak tahan melihatmu pergi ke luar negeri. Tapi aku. Jadi kamu mengurungku. Ingin memperlakukanku seperti burung kenari yang dikurung dalam sangkar. Begitukah, Ling Tianxing? Aku salah menilaimu. Nona tolong dengarkan aku. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Ling Tianxing, kamu menghancurkan impianku. Aku membencimu. Jangan pernah mencariku lagi. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Masalah ini sudah selesai. Akan ku beritahu, apapun yang kau katakan itu tidak berguna. Lihatlah anak gemuk besar ini. Sangat gemuk. Betapa menariknya ini. Meng Meng sudah kembali. Kamu kembali. Apa yang terjadi? Tidak. Ada apa ini? Bagaimana situasinya berubah begitu cepat? Kau membuat seorang guru langit yang bermartabat berlutut di hadapanmu. Hati-hati kau mungkin mengundang kesengsaraan surgawi untuk menyerangmu sampai mati. Aku sudah berubah pikiran sekarang. Ling Tianxing, aku tidak akan membuatmu berlutut lagi. Aku juga tidak terburu-buru untuk pengobatan itu. Sekarang, aku akan membawanya pergi. Beraninya kau mengingkari janjimu. Akan membuatmu tanpa mayat yang utuh. Dia ada di tanganku sekarang. Apa kau pikir aku masih takut padamu? Jangan mendekat, mundur. Mundur. Tidak. Jangan bergerak. Aku akan mundur. Jangan gunakan kekerasan. Ling Tianxing, bagaimana jika kau adalah seorang guru langit? Bukankah kau masih punya kelemahan? Apa bedanya kau dengan orang biasa? Bukankah kau masih jatuh ke tanganku? Aku seharusnya merekam adegan tadi saat kau bersujud dan berlutut di hadapanku. Aku pasti akan menontonnya dengan cermat berulang kali. Orang yang kau benci adalah aku. Mengapa mempersulit seorang gadis? Pisau ada di tanganmu. Jika kau meletakkan pisaunya, aku akan membiarkanmu membunuhku. Apa kau mencoba menakutiku? Mengapa aku harus percaya padamu? Aku adalah pemimpin sekti sebuah faksi. Seorang guru Tao Langit. Aku tidak pernah berbohong. Lepaskan Nona Ai, dan aku tidak akan melawan. Ling Tianxing tidak. Aku menyukaimu. Jika sesuatu terjadi padamu, aku juga tidak akan hidup. Nona Ai. Sungguh, kalau begitu aku akan mengirim kalian berdua untuk bertemu Raja Neraka bersama. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, apa kau menganggapku sebagai kucing kecil? Berhenti memukul. Tolong. Berhenti memukulku, aku mohon padamu. Aku awalnya berpikir bahwa dengan menyebabkan api gerbang kehidupanmu meredup dan membuatmu impoten, kau tidak akan lagi melakukan kejahatan. Sepertinya, untuk membuatmu bersikap jujur, aku harus menggunakan beberapa metode lain. Tunggu sebentar. Aku tahu aku salah. Bisakah kau memaafkanku? Aku akan berangkat besok. Tidak. Hari ini. Aku akan berangkat hari ini. Aku pergi hari ini. Aku salah. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan mencerai beraikanmu. Satu jiwa. Guru, ini bertentangan dengan Tao Langit. Ubah dia menjadi idiot. Agar dia tidak bisa lagi menyakiti orang tak bersalah. Ini adalah Tao Langit. Kakak. Aku mau permen. Kakak. Nyonya, Guru besar Nona itu telah pingsan. Dokter, cepat selamatkan dia. Dia pingsan. Dokter, tolong selamatkan dia dengan cepat. Lehernya terpotong. Tidak sadarkan diri. Kau keluar dulu. Jangan ganggu aku. Untuk memeriksa pasien. Bagaimana keadaannya? Jika kau datang, lebih lambat lagi. Nyonya,
Dia akan segera baik-baik saja. Masalah kecil ini sungguh tidak menarik. Lalu mengapa dia masih tidak sadarkan diri? Hipoglikemia umumnya dikenal sebagai pingsan karena lapar. Nanti infus glukosa dan dia akan baik-baik saja. Kenapa kamu membeli begitu banyak camilan? Ini terlalu boros. Kau bilang kau menyukaiku sebelumnya. Bisakah kau mengatakannya lagi? Tidak, Pertama kali kau bilang kau menyukaiku. Aku tidak cukup mendengarnya. Katakan lagi tolong. tidak. Kamu katakan dulu. Eng Ming Ming. Aku mencintaimu. Ling Tianxing. Putriku. Ada apa denganmu? Kau menakuti ibumu. Mama, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja setelah infus ini selesai. Kenapa The kau masih film di was sini? translated Biarkan aku and memberitahumu narrated sesuatu. by M-Media. Kami sama sekali tidak setuju denganmu sebagai menantu kami. Mama dan Papa, jangan marah lagi. Bukan begitu. Untuk menjebakmu, dia melakukan begitu banyak hal tidak bermoral. Kita tidak bisa memaafkannya. Bukan itu, masalah itu. Sebenarnya, perbuatan nenek Tianxing, dia sendiri tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia memanggilku Tianxing. Lalu kejuaraanmu, begitu saja hilang. Apakah kita akan membiarkan masalah ini begitu saja? Tianxing sudah bekerja sangat keras untuk menebusnya. Dia sudah menghubungi sebuah akademi kur di Paris. Pada saat itu, aku bisa langsung mendaftar. Haruskah aku juga memanggilnya Ming Ming? Itu juga tidak bisa. Pokoknya ini saja. Ling Tianxing, siapa yang tidak menangani masalah ini dengan baik dan menyakiti putriku yang berharga? Sangat teraniaya. Bagaimanapun juga, aku tidak akan setuju padanya menikah dengan keluarga kami. Ayah mertua aku. Ini, Anak ini, apa yang mereka lakukan? Untuk membuatmu, dua tetua tenan. Lihat guru besar. Haruskah aku berlutut di atas durian atau di atas kubur? Dasar bocah nakal. Apakah kau mencoba mengkhianati guru besarmu? Nyonya besar tolong. Lihat saja, jika aku tidak membereskan rumah hari ini. Kemarilah, kemari. Kemari. Departemen rawat inap. Seharusnya tidak terburu-buru untuk keluar dari rumah sakit. Aku hanya belum makan siang. Aku terlalu lapar. Tidak perlu membuat keributan. Segala sesuatu tentangmu adalah masalah besar. Nenek, mengapa kau di sini? Nona Ai. Bukankah kamu bilang kamu ingin menceraikan cucuku? Kenapa kamu malah menempel pada cucuku dan tidak melepaskannya? Maafkan aku. Tapi sekarang, aku benar-benar tidak bisa meninggalkannya. Nenek, akulah yang tidak ingin menyerah. Nonai. Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Jika kau tidak ada urusan lain, kami akan pergi dulu. Ling Tianxing, apa kamu benar-benar akan memperlakukanku sebagai musuh? Apa kamu benar-benar tidak menginginkanku sebagai nenekmu lagi? Nenek, kaulah yang telah berbohong padaku. Besok adalah ulang tahun nenek yang ke-80. Tapi sekarang, kamu bahkan tidak mau mengucapkan sepatah kata pun kepada nenek. Maafkan aku. Aku lupa. Kamu adalah satu-satunya cucuku. Aku tidak akan menyalahkanmu. Bagaimana kalau begini? Besok kamu bawa Nona Ai ke pesta ulang tahunku. Aku ingin mengumumkanmu. Mengumumkan tunangan. Benarkah? Kami pasti akan datang. Bagus sekali. Nenek sudah menerimamu. Aku akan menyiapkan pernikahan secepatnya. Dan menikahimu dengan Mega. Bodoh. Selamat datang. Apakah ini toko channel? Ling Tianxing, ini adalah merek mewah.
Barang mewah. Mereka hanya menjual pakaian. Kau akan menghadiri perjamuan ulang tahun nenek malam ini. Kau butuh pakaian yang bisa melengkapi kecantikanmu. Jago bicara. Nona, suatu kehormatan untuk melayani Anda. Aku akan melihat-lihat sendiri. Ini. Ling Tianxing, tas-tas di sini sangat mahal. Ayo pergi. Keluarkan pakaian musimanmu. Pakaian yang cocok untuk nona muda ini. Keluarkan semuanya. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Tidak perlu. Tidak perlu dicoba. The film was Ling Tianxing, translated ayo pergi. and narrated by M Media. Terlalu mahal. Sudahlah, semua pakaian. Masing-masing satu bungkus. Baik tuan, mohon tunggu sebentar. Apa kau yakin hanya ingin yang ini? Tidakkah itu terlalu sedikit? Yang ini saja cukup. Gaun semahal ini. Aku biasanya tidak punya acara yang cocok untuk memakainya. Lalu untuk apa repot-repot? Aku lebih suka memakai pakaianku sendiri, lebih nyaman. Kau sangat cantik. Tentu saja kau harus berpakaian cantik. Malam ini, mengenakan gaun ini, kau pasti akan memukau semua orang. Ngomong-ngomong, apakah keluargamu sangat kaya? Aku sudah lama tidak kembali. Mungkin, malam ini saat kau pergi, kau akan tahu. Aku belum pernah ke tempat-tempat kelas atas. Apakah kamu akan menganggapku memalukan? Tidak. Malam ini, kau juga akan menjadi pusat perhatian. Desien akan mengantarmu ke sana malam ini. Aku akan menunggumu di rumah. Kamu tidak ikut juga? Nenek berulang tahun. Aku harus pulang lebih awal untuk membantu. Jangan khawatir. Kau adalah Ai Meng Meng yang tercinta. Semuanya akan baik-baik saja. Aku sama sekali tidak akan mengakui cucu menantu seperti itu. Jangan pernah biarkan wanita ini menikah dengan... Jangan takut. Dengan aku di sini, tidak ada yang akan menindasmu lagi. Tolong biarkan aku pergi. Aku tidak pantas untukmu. Aku tidak cukup baik untukmu. Bersamamu, aku merasa melampaui batas kemampuanku. Aku tidak akan melepaskanmu. Tahu? Apakah kau benar-benar demi wanita ini akan mengkhianati nenek? Ling Tianxing, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kau perlu memahami dengan jelas siapa yang benar-benar cocok menjadi cucu menantu keluarga Ling. Jika sampai terjadi, keluarga Lin dan aku akan memutuskan hubungan. Sama sekali tidak. Kenapa? Ling Tianxing, jangan keras kepala. Aku hanyalah orang biasa. Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Kamu pantas mendapatkan istri yang lebih baik. Jangan, karena takdir, menyakiti dirimu sendiri. Kau masih tidak percaya padaku. Kalau begitu aku benar-benar dirugikan. Kakak Ling, wanita ini hanya mengincar uangmu. Sekarang dia melihatmu meninggalkan keluarga Ling tanpa keuntungan yang bisa didapat. Dia tentu ingin meninggalkanmu. Apa kau pikir? Aku tidak akan memukul wanita. Kakak Ling, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, demi kebaikan keluarga Ling. Kau benar-benar akan memukulku. Urusan keluarga kami tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya denganku? Susuan ini adalah cucu menantu pilihanku. Sejak kecil, dia belajar memasak dan seni merangkai bunga, pendidikan anak usia dini, dan keperawatan, dan juga memiliki gelar di bidang keuangan, gelar doktor. Seorang wanita muda seperti ini, benar-benar cucu menantu keluarga Ling. Calon yang cocok. Sekarang lihat Ai Meng Meng ini. Apa yang bisa dibandingkan darinya? Nyonya besar. Kehendak langit tidak bisa dilawan. Lunai adalah jodoh guru. Ini adalah hubungan takdir. Memang benar, batu pernikahan guru besar setelah bertemu Nona Ai juga menyala. Jangan kira aku tidak tahu. Sejak dia melihat wanita itu, dia mengklaim dia adalah semacam orang terpilih. Pada saat itu, dia bahkan tidak tahu nama atau karakter kelahiran Ai Meng Meng. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa menghitungnya. Ling Tianxing, apakah kamu mengatakan bahwa kamu awalnya berbohong kepadaku? Orang yang ditakdirkan yang kau yakini. Apa itu? Batu pernikahanku. Menyala karenamu. Bukan karena tahu langit. Batu takdirku. Karena Nona Ai menyala. Bukan karena tahu langit. Melainkan, pertama kali aku melihat Nona Ai, itu adalah cinta pada pandangan pertama abadi. Aku tidak peduli dengan tahu langit.
Aku mencintaimu. Kau adalah milikku, wanita takdirku. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu dalam hidup ini. Aku percaya padamu. Kalung ini bukan milikmu. Ini adalah apa yang ibuku tinggalkan untuk menantunya. Nenek, karena keluarga Ling menolak menerimaku, maka aku akan melepaskan identitasku sebagai pewaris keluarga Ling dan tidak akan pernah kembali ke keluarga Ling lagi. Tahu, apakah kau mengancamku? Aku memberitahumu. Ayo pergi. Ye Meng Meng, tinggalkan keluarga Ling. Kakak Ling hanyalah seorang pendeta tahu. Apakah kau masih akan menjadi beban baginya? Aku mencintainya, bukan karena dia adalah seorang pendeta tahu atau seorang tuan muda. Jangan pedulikan dia. Kalian berdua berhenti di situ. Nenek Ling, Nona Ai, tampaknya tidak seperti yang kau gambarkan. Apakah kau telah disesatkan? Dia hanya tahu cara berpura-pura dengan sangat baik. Suan, kau adalah wanita muda paling luar biasa di Liching, Tianxing. Pasti akan jatuh cinta padamu. Nenek, aku akan mencari cara. Nenek Ling, jika Nona Ai tidak seperti yang kau gambarkan, mengapa kau tidak bisa membiarkan mereka bersama? Tahu, Tolong jangan khawatir dulu. Biarkan aku pergi dan mengujinya dulu. Ye Meng Meng. Halo tampan. Bisakah kau membantuku dengan arah? Tentu. Ini, mengapa kau bersikeras menentukan Guru E untuk mengajarimu? Sebenarnya, kemampuan mengajarku juga cukup bagus. Itu kau. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah Nona Ea. Nenek memintaku untuk membawa kakak Ling pulang. Lepaskan saja. Ini adalah tempat kerjaku. Jika ada sesuatu, bicaralah denganku setelah aku pulang kerja. Nona Ea, kau hanya ingin menikahi pria kaya dan langsung berkuasa. Sayangnya, menikah dengan keluarga kaya tidak seperti yang kau bayangkan. Adapun aku bisa memberimu sejumlah uang agar kau bisa menjalani hidup di atas orang lain mulai sekarang. Bagaimana? Aku tidak membutuhkannya. Ling Tianxing dan aku bukan seperti yang kamu bayangkan, yang seharusnya menyerah. Seharusnya kamu. Aku jauh lebih luar biasa darimu. Daripada kakak Ling nanti memilihku dan meninggalkanmu. Lebih baik jika kau sekarang lepaskan saja lebih awal dan menderita lebih sedikit kerugian. Dan cinta tidak pernah menjadi seleksi berdasarkan prestasi. Aku bertanya kepadamu, apakah kamu mencintai Ling Tianxing? Aku mencintainya. Kamu ragu-ragu, Nona Su. Karena kamu tidak mencintainya, maka pernikahan ini bagimu. Apa artinya? Apakah itu hadiah dari sebuah kompetisi? Nona Su, kamu mau menukar kebahagiaan seumur hidup dengan imbalan kemenangan sebuah kompetisi? Atau lebih tepatnya, apakah kamu bersedia seumur hidupmu hanya menjadi dikendalikan oleh keluargamu, sebuah boneka? Aku dari Licheng, Nona muda bangsawan tercantik. Kakak Ling adalah pewaris orang terkaya. Kami adalah pasangan yang paling cocok. Jika kau ikut campur lagi, hati-hati aku akan mengusirmu dari Licheng. Meng Min. Apa yang kau lakukan? Letakkan pisaunya. Aku. Susuan aku memberitahumu. Aku melihatmu seorang wanita, jadi aku tidak ingin melawanimu. Tapi jika kau berniat menyakiti seseorang, Ling Tianxing, jangan takut aku di sini. Kembali dan beritahu nenekku, aku tidak akan pernah berpisah dari Meng Meng. Jika kau berani lagi membuat masalah untuk istriku, aku akan memastikan keluarga Sumu, kekayaannya musnah. Kak. Mengapa dia tidak mendengarkan siapapun? Kak, Dia selalu berbicara sendiri. Kebiasaan buruk itu tidak akan berubah. Ayo abaikan dia. Ayo lanjutkan mengupas buah. Jika terlalu lama, buahnya akan layu. bukankah kalian bertengkar? Aku tidak menyukaimu. Mengapa aku harus bertengkar?
Aku hanya ingin tahu, ini, orang seperti apa dia sebenarnya? Kita sedang di kelas sekarang. Jangan membuat masalah. Kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Tapi, menurutku The cara film dia was membuat gue translated sangat and fokus. narrated Aku by sangat M. menyukainya. Nier. Hati-hati. Aku akan mencuri pacarmu. Mimpi saja. Ayo pergi. Kuenya belum selesai. Kak. Aku juga bisa mengajarimu. Amangmen ini benar-benar membuat suan-suanku melawanku juga. Tidak bisa diterima. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan Tianxing kembali. Aku harus mengawasinya sendiri. Pelayan, kau pergi. Baik, Nyonya, aku akan segera melakukannya. Cepatlah. Mulai bekerja sekarang. Baik. Lebih cepat, lebih cepat. Lebih cepat, lebih cepat. Pelayan Hu. Tuan muda. Tuan muda. Apa yang kau lakukan? Tuan muda. Nyonya tua berkata, Long Iguan ini belum direnovasi selama bertahun-tahun. Dia sangat khawatir. Jadi, aku membawa pekerja ke sini untuk memperkuatnya. Kau bisa mulai bekerja sekarang. Bagaimana dengan murid-murid di kuilku? Tuan muda, kau tidak perlu khawatir. Nyonya tua sudah mengatur semuanya. Guru besar, pelayan berkata kita akan pergi ke keluarga Ling untuk tinggal di villa besar. Tuan muda, Nyonya tua ingin kau kembali ke keluarga Lin dan tinggal sebentar. Mencoba memaksaku kembali ke keluarga Ling. Apa? Apel, Apa? Jadi, kamu akan tinggal di rumahku? Ya. Aku benar-benar tidak punya tempat lain untuk pergi. Tidak mungkin. apa yang salah dengan itu? Seorang menantu laki-laki tinggal di rumah mertuanya. Sangat wajar bukan? Tepat sekali. Waktu kohabitasi yang manis. Adalah cara terbaik untuk memperdalam perasaan. Dan kau selalu bisa Ciuman. berpelukan. Dulu kau dan aku. Mama, Papa, apa yang kalian berdua bicarakan? Kita bahkan belum menikah. Bagaimana kita bisa tinggal bersama? Kuno, kalian sudah mendapatkan akta nikah. Hanya saja kalian belum mengadakan pernikahan. Mengapa kalian tidak bisa hidup bersama? Ada baiknya untuk saling membiasakan diri sebelumnya. Dengan kebiasaan hidupmu dan segalanya. Benar begitu menantu. Menantu wajahmu. Kenapa sangat merang? Menantu. Menantu, kau mimisan hidungmu berdarah. Kau mimisan hidungmu berdarah. Aku akan tidur sebentar lagi. Bersikaplah yang baik. Dan itu, Yang mana? Ciun. Tidak mungkin. Mama dan Papa ada di luar. Mereka akan mendengar kita. Ayah mertua bilang. Hidup bersama boleh berciuman dan berpelukan. Apakah menantu tertidur? Orang muda benar-benar memiliki kualitas tidur yang baik. Aku juga ingin bertanya, apa yang akan kita makan untuk sarapan besok? Kalau begitu, bergandengan tangan seharusnya tidak apa-apa kan? Kamu membuatku takut setengah mati. Aku hampir lupa. Dia tidur dengan mata terbuka. Aku tidak tidur. Aku terlalu bersemangat. Tidurlah. Kita harus bekerja besok. Baiklah. Aku kembali. Sangat lelah. Hari ini adalah hari kedua kita hidup bersama. Sebuah hari jadi. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Kamu, dari mana kamu menggali semua ini? Begitu banyak hal jelek. Apa kamu tidak menyukainya? Pemilik toko juga merekomendasikannya padaku.
Ini, istriku, aku mencintaimu. Ya ampun. Ini terlalu memalukan. Buang cepat-cepat. Tidak mungkin. Besok aku akan memakainya untuk menjemputmu dari tempat kerja. Tidak, kamu tidak bisa memakainya. Jangan. Dan kamu tentu saja tidak bisa memakainya untuk menjemputku dari kantor. Tidak. Jika kamu berani melakukan itu, maka aku akan memutuskan persahabatan kita denganmu. Tunggu sebentar. Ibu dan ayah akan segera pulang dari kantor. Mereka akan tahu. Mereka pergi berendam di pemandian air panas hari ini. Hanya kita berdua di rumah. Pelan-pelan saja. Nenek Ling, aku sudah bertanya kepada rekan-rekan Nona AI di sekitarnya. Nona AI benar-benar orang yang sangat baik. Tapi, aku dengar orang bilang sebelumnya bahwa Tianxing demi dia menyebabkan masalah lagi dan lagi. Dia bahkan merusak dua sebelumnya, bekerja sama jangka panjang, keluarga dengan kita. Mereka semua adalah orang jahat. Mereka sendiri yang mencari masalah. Itu benar. Nenek buyut. Kue yang dibuat Nonai sangat lezat. Jadi, kau si rakus kecil, dibeli olehnya. Kau hanya tahu cara membantu rubah betina itu, mengatakan hal-hal baik. Kau memperlakukanku seperti anak kecil lagi. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Aku akan tinggal bersama guru besar. Apa kamu lapar? Aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Tidak lapar. Aku sedikit mengantuk. Aku ingin tidur. Baiklah. Bukankah kamu bilang ibu dan ayah tidak akan kembali? Guru besar, Nonai. Buka pintunya. Wuyo. Wuyu, Setelah selesai makan cepat pergi. Tidak, aku ingin tinggal di rumah Nonai. Aku suka Nonai. Tidak mungkin. Kamu hanya akan merepotkan Nona Ai. Tidak, aku tidak mau. Bagaimana mungkin anak sepertiku membuat masalah? Guru besar boleh tinggal. Kenapa aku tidak boleh? Apa itu hal yang sama? Ini rumah istriku. Apa bedanya? Ini adalah rumah dunia besarku. baiklah. Sudah terlalu larut hari ini. Biarkan dia tinggal di sini dulu. Untuk sisanya, kita akan bicarakan besok. Baiklah, Meng Min, ayo kembali tidur. Aku ingin tidur bersama Nona Ai. Baiklah. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Besok pagi-pagi sekali, aku akan mengusirmu. Dia benar-benar mengusirku ke ruang tamu. Di matanya, apakah aku guru besarnya, bahkan ada. Anak nakal ini. Tidak boleh dibiarkan. Aku The akhirnya film was berhasil menyelinap translated keluar. and Dan narrated besok by mereka akan mengirimku Amelia. kembali. Aku masih cucu murid kesayanganmu. Jika kau tidak mengizinkanku tinggal, maka kau juga jangan berpikir untuk tinggal. Besok mari kita. Besok mari kita tunggu dan lihat. Tunggu dan lihat. Guru besar tidak akan bisa tersenyum lagi. Tianxing, kenapa kamu tidak menjemputku dari kantor hari ini? Menantuku menemaniku mandi. Apakah itu tidak diizinkan? Mengerti. Aku sudah lama menginginkan seorang putra untuk mandi bersamaku. Betapa menyegarkan. Ayah mertua, mulai sekarang serahkan punggungmu padaku. Baik, Ling Tianxing. Apa ini? Ini lipstikmu kan? Bangun. Itu bahkan mendarat di pelukanmu, dan kamu masih tidak mau mengakuinya. Tidak mungkin Tianxing. Apa yang terjadi di sini? Ibu mertua, Meng Min, aku benar-benar tidak tahu. Aku seharusnya bisa menjelaskan kan. Ini. apa yang perlu dijelaskan? Aku juga seorang pria. Aku mengerti. Posisi itu pasti pelukan. Ayah mertua. Sekarang kau menyebutkannya. Aku ingat. Beberapa tahun lalu di kerah kemejamu, ada juga tanda ini. Dulu kau bilang seorang pelanggan menabrakmu. Mungkinkah mereka juga menabrak kepelukanmu? Tidak. Istri, kau harus percaya padaku. Aku bukan orang seperti itu. Benar. Lagi pula, sekarang bukanlah poin utamanya. Tianxing. Ling Tianxing.
Aku selalu berpikir bahwa sebagai seorang pendeta Tao, kamu akan bisa menjaga integritas Emo. Aku tidak pernah menyangka kamu juga seorang hidung belang. Keluar, keluar. Jangan khawatir. Mereka akan segera memanggil kita kembali. Ini sulit. Dua lebah kecil Dua lebah kecil terbang di semak-semak bunga. terbang di semak bunga. Terbang, Terbang, terbang. terbang. Itu membuatku marah. Ada apa, bibi tersayang? Siapa yang memprovokasimu? Siapa lagi kalau bukan? Tentu saja Ling Tianxing itu. Dia sebenarnya di belakangku, mencari wanita lain. Apa? Apa? Tidak mungkin. Dalam hati Taoislin, hanya ada kamu. Bagaimana mungkin dia mencari wanita lain? Mana mungkin? Dia bahkan ada bekas lipstik di tubuhnya. Jangan lihat aku, Kak. Adapun aku sekarang. Aku sudah ada yang punya. Tepat sekali. Siapa lagi? Meng Min. Dengarkan aku telah difitnah. Buktinya sudah jelas. Beraninya kamu masih membantah. Sudah kuduga, kalian para pria semuanya sama saja. Jangan bicara omong kosong. Jangan sampai tidak sengaja melukai sekutu. Kakak Ling, kamu menemukan Kak En. Wanita seperti dia menjadi istrimu. Apa kamu tidak tahu cara menghargainya? Apa kamu pantas untuk Kak En? Meng Min. Aku bersumpah, di hatiku hanya ada satu wanita kamu. Tidak ada yang lain. Jadi maksudmu, bahwa bekas lipstik itu, berarti, aku salah menuduhmu, karena kamu tidak punya wanita lain. Maka bekas lipstik itu, apakah Wuyu yang menaruhnya padamu? Wuyo benar-benar melakukannya. Nah, kamu bilang itu lipstik nenekmu. Itu juga tidak apa-apa. Wuyo memang melakukannya. Waktu yang tepat, masa tenang 1 bulan sudah berakhir. Kita bercerai. Pernikahan ini seharusnya sudah berakhir sejak lama, apapun yang terjadi hari ini. Aku tidak boleh luluh. Tunggu, aku bisa memanggil Wuyo kemari untuk menjelaskan padamu secara langsung. Kenapa memanggilnya? Wuyu adalah cucu muridmu. Dia pasti bersekongkol denganmu. Berapa umurnya? Kamu akan memaksanya untuk berbohong bersamamu. Meng Min. Istriku. Aku bersumpah semua yang kukatakan itu benar. Bajingan kecilku. Ada apa di sini? Nenek buyut. Aku rasa aku berlebihan. Apa yang terjadi? Aku hanya ingin melakukan sedikit kenakalan. Untuk membuat guru besar pulang bersamaku. Aku tidak menyangka Nona Ai ingin menceraikan guru besar. Mereka akan bercerai. Ini. Bukankah sempurna jika mereka bercerai? Bagaimanapun, aku juga tidak suka Meng Meng itu. Tapi Nona Ai sedang hamil. Apa? Pelayan, cepat siapkan mobilnya. Ya, Nona Ai lihat, bukankah itu persis sama dengan bekas lipstik dari waktu itu? Kamu hampir membuatku dalam masalah lagi. Kembali ke kuil Tao. Salin kitab suci 100 kali. Menyalin kitab suci lagi. Nona Ai tolong bantu aku bicara. Karena kesalahpahaman, sudah diselesaikan. Lalu bagaimana dengan kita? Ayo cepat pulang. Nenek, kamu sudah menerima Meng Min. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku tidak mungkin melihat garis keturunan keluarga Linku dibiarkan terlantar di luar kan? Garis keturunan keluarga Ling. Apa kau tidak tahu kalau Meng Meng sedang hamil? Aku tidak hamil. Kalau begitu, apa yang terjadi? Aku jelas tidak berbohong tentang ini. Aku meramalnya melalui ramalan. Berapa umurmu? Bisakah ramalan ini dianggap serius? Kau membuat nenek buyut bersuka cita tanpa hasil. Baiklah. Kalian The film berdua was masih muda. translated and Nanti, narrated by M. Kalian Media. masih akan punya anak. Man. Sebelumnya, nenek mempercayai rumor dan menyalahkanmu. Karena kau gantian sing.
benar-benar saling mencintai. Nenek tidak akan menjadi penjahat lagi. Sungguh nenek. Itu luar biasa. Terima kasih. Jangan khawatir. Aku pasti akan merawatnya dengan baik dan menjagamu dengan baik. Tidak nenek. Aku akan menjadi seorang ayah. Apa? Benarkah? Itu luar biasa. Ayo cepat pulang. Keluarga kita, keluarga Ling akan mengadakan acara gembira. Aku tahu itu. Ramalanku adalah yang terbaik di Long Yiguan. Pernikahan sangat melelahkan. Jika aku tahu akan semelelahkan ini, dulu, seharusnya aku langsung saja menceraikanmu. Kamu bisa melupakan tentang menceraikanku. Kenapa tidak? Masa tunggu perceraian adalah 1 bulan. Aku tidak percaya bahwa dalam waktu 1 bulan, kamu masih tidak akan melihat perasaanku yang sebenarnya. Memangnya kenapa kalau aku melakukannya jika aku tidak menyukaimu? Bukankah aku masih bisa bercerai? Skenario terburuk. Setelah masa tunggu perceraian berakhir, aku akan bersembunyi. Jika kamu ingin mengajukan lagi, kamu harus mengantar lagi selama 1 bulan. Pada akhirnya, kamu akan menerimaku. Kamu Ling Tianxing. Jadi kamu sudah tahu. Benarkah? Kamu begitu mudahnya setuju pergi ke kantor catatan sipil bersamaku waktu itu? Kamu sudah merencanakan semuanya kan? Aku tinggal di gunung. Tapi, itu tidak berarti aku terputus dari dunia. Di Guantao kami. Aku juga menonton berita. Bagus. Kamu benar-benar berkomplot melawanku. Tunggu saja sampai aku menangkapmu. Ling Tianxing.